Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas surat Quraisy, merupakan surat yang turun di Makkah atau surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Artinya, ayat 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat 2. Maka hendaklah mereka menyembah Rob, pemilik rumah ini, Ka'bah. Ayat 3. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi suku Quraisy suku Quraisy ini yang mendiami daerah sekitar Baitullah atau juga disebut dengan negeri Mekah Ini adalah suku yang banyak mendapatkan kenikmatan atau keuntungan sehubungan dengan adanya rumah Allah itu atau Baitullah itu. Jadi Ka'bah atau Baitullah itu banyak dikunjungi orang sebagai untuk mengenang bagaimana kisah kehidupan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail serta istrinya Siti Hajar dalam bagaimana mengarungi atau berjuang dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana mereka membangun dan memelihara rumah Allah atau Baitullah itu. Jadi karena banyak dikunjungi orang jadi memudahkan bagi suku Quraisy itu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga dalam membina hubungan atau persahabatan saling menjalin cinta kasih. Jadi mereka suku Quraisy sebagai pihak yang penerima tamu atas kunjungan dari suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain di daerah Timur Tengah itu atau daerah Jazirah Arab. Mereka terkenal karena keramahannya, kesantunannya. Intinya mereka adalah sebagai penerima tamu yang baik. Nah, sebagai penerima tamu yang baik inilah yang membuat para pengunjung atau orang-orang yang pernah datang ke sana mereka terkesan berbekas bahwa mereka pernah diterima atau dilayani secara baik. Nah, kenangan yang positif inilah yang kemudian menjadi menyebar atau menjadi buah bibir bagi masyarakat di sana, sehingga suku Quraisy menjadi suku yang terpandang atau dihormati atau disegani. Sehingga ketika mereka suku Quraisy ini juga bepergian untuk baik untuk berdagang atau untuk keperluan lainnya, mereka juga dijamin keamanannya artinya mereka tidak diganggu karena suku Quraisy adalah suku yang suka juga melakukan perjalanan untuk berniaga misalnya ke negeri Sam atau ke negeri Yaman tergantung musimnya Pada musim dingin dia berniaga ke Yaman dan pada musim panas dia berniaga ke negeri Sam. Padahal daerah sekitar itu adalah daerah-daerah yang juga cukup rawan atau cukup bisa jadi sasaran kriminal atau perampokan. Tapi karena mereka suku Quraisy adalah suku yang terpandang mereka bisa juga mempunyai ciri-ciri khas misalnya penutup kepala mereka penutup
mereka, jadi ciri khas mereka, sehingga gampang dikenali, sehingga mereka aman dalam melakukan perjalanan, dan juga siapapun berteman dengan mereka juga mendapatkan keamanan-keamanan. Nah, karena itulah Allah memerintahkan kepada suku Quraisy ini, karena kemudahannya itu dalam mendapatkan kebutuhan ekonomi, misalnya kebutuhan pangan ya. Jadi para tamu atau para musafir atau pedagang yang berkunjung ke Mekah itu biasanya akan di samping dia berkunjung ke Baitullah juga untuk mengambil perbekalan ya, untuk mengambil air dalam rangka untuk melanjutkan perjalanan atau persiapan dalam aktivitas perjalanan mereka. Mereka mendapatkan air kemudian dari dari suku-suku Quraisy ini, kemudian mereka memberikan makanan ya. Jadi pihak suku Quraisy memberikan air kepada mereka, yaitu di sana kan terkenal dengan adanya air Zam-Zam. Nah, kemudian para tamu atau para pedagang atau para musafir itu memberikan makanan kepada mereka, jadi bahan makan, jadi semacam barter begitu. Jadi ada satu saling yang take and give. Jadi kemudahan ini bagi suku Quraisy karena untuk mendapatkan makanan kan tidak gampang. Jadi ini mereka cuman menunggu saja, kemudian orang memerlukan air, mereka kemudian mendapatkan makanan. Tidak sebagaimana yang lainnya, misalnya kalau petani itu kan cukup susah payah untuk menghasilkan atau memproduksi makanan. Nah, kemudahan-kemudahan ini termasuk keamanan yang mereka dapatkan, yang sebagai anugerah dari Allah, ya, sebagai kasih sayangnya Allah, ya, dan juga tidak terlepas dari doa nenek atau kakeknya Nabi Allah Ibrahim ya, agar memberikan kemudahan atau kecukupan bahan-bahan untuk melangsungkan hidup ya, bagi keluarganya ya. Jadi saya kira ini adalah terpenuhi. Makanya Allah meminta kepada mereka agar bersyukur ya, bersyukur dengan mengesahkan Allah ya. Jangan sampai mengsekutukannya, apalagi misalnya menuhankan hal-hal lain selain Allah ya. Jadi agar mereka mengesahkan Allah, bahwa Allah itulah Tuhan yang satu ya. Karena sangat masuk di akal, karena mereka adalah lebih mudah dalam mendapatkan kebutuhan dalam rangka melangsungkan kehidupannya, baik dalam hal melakukan perjalanan dan juga dalam hal membina hubungan diplomasi persahabatan dengan daerah sekitar. Nah, karena kalau misalnya tidak mau mensyukuri atau malah ingkar atau malah kufur, nanti Allah bisa mencabut kenikmatan-kenikmatan itu. Allah bisa ambil kembali kenikmatan-kenikmatan itu, sebagaimana terjadi pada misalnya pada Qarun ya. Karena Qarun tidak mau mengakui bahwa kekayaannya karena anugerah Allah, karena kasih sayang Allah, sehingga dia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang miskin misalnya, dan kaum sehingga Qarun hartanya kemudian diambil kembali oleh Allah, dan dia pun dilenyapkan oleh Allah ke dalam bumi. Begitu juga misalnya kaum Ad ya. Kaum Ad yang terkenal makmur ya, terkenal punya kemampuan dalam membangun rumah ya, punya teknologi yang tinggi, tapi karena tidak mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah, akhirnya Allah tenggelamkan, Allah masukkan Allah oleh Allah masukkan mereka ke dalam perut bumi ya, sebagai suatu hukuman karena mereka ingkar.
Nah, jadi inilah kira-kira apa yang dapat kita tarik pelajaran dari surat Quraisy ini, bahwa kalau kita mendapatkan kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan, keunggulan-unggulan dalam hidup, kita perlu memberikan contoh atau teladan berupa eh, berupa pengakuan kita terhadap Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak boleh kita mensekutukannya dan menuhankan hal-hal lain selain Allah. Ini yang bisa kita petik manfaat dari surat ini, bahwa kita harus semakin mempertebal keyakinan kita terhadap Allah SWT, ya. Kemudian kita mengaplikasikannya dalam bentuk beribadah untuk mendapatkan ridhonya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.